Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul, Tuhan telah mempercayakan pekerjaan yang baik. Sama saudara dan saudari terkasih, Hari bekerja sebagai pembuat sepatu di toko milik McKay, seorang pria yang takut akan Tuhan. Tugas Hari adalah dengan keras memukul-mukul lembaran kulit sapi yang sudah dipotong sesuai kebutuhan dan merendamnya dalam air. Ia terus memukul kulit itu di atas lempengan besi sampai kulit itu keras dan mengering. Di samping toko tempat Hari bekerja, ada juga toko pembuat sepatu milik pria yang tidak percaya pada Tuhan. Ia suka bercerita tentang hal-hal tidak bagus kepada anak-anak di sekitar tempat itu. Hari sering mengintip pria itu ketika sedang bekerja. Hari heran karena pria itu membuat sepatu dengan cara yang lebih instan, di mana ia tidak memukul-mukul kulit sapi, tapi langsung memakukan kulit pada sol. Suatu kali, Hari memberanikan diri bertanya mengapa pria itu berbuat demikian. Saya perhatikan Anda memasang kulit yang masih basah pada sol sepatu. Apakah sama bagusnya dengan kulit yang sudah dipukul-pukul? Dengan mata yang licik dia menjawab, "Nak, yang pasti sepatu-sepatu itu akan lebih cepat kembali ke tempat ini." Akhirnya Hari menceritakan apa yang pernah didengarnya kepada McKay. Ia menjelaskan bahwa prosedur kerjanya selama ini hanyalah upaya membuang-buang waktu saja. Ia minta izin untuk memakai cara kerja tetangganya. Mendengar itu, McKay berhenti bekerja dan membuka Alkitab kesayangannya. Ia membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kemudian ia memandang Hari dan berkata, "Hari, aku tidak membuat sepatu hanya karena uang. Aku melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku berharap kelak akan melihat setiap sepatu yang kubuat atau kuperbaiki dalam satu tumpukan besar pada waktu Yesus duduk di kursi penghakiman. Pada waktu itu aku tidak mau mendengar Dia berkata, 'Dan ini suatu pekerjaan yang buruk. Aku mau mendengar, baik sekali hambaku yang baik dan setia.'" Teladan McKay telah terpancang di hati Hari sampai ia berhasil meraih sukses. Sama saudara dan saudari terkasih, jika Tuhan telah mempercayakan pekerjaan, keluarga, atau pelayanan yang baik kepada kita, peliharalah kepercayaan itu dengan baik. Sebab hanya orang yang bisa menjaganya yang akan terus semakin dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jangan rusak kepercayaan yang sudah kita raih dengan berlaku curang, seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, perbesar kepercayaan itu dengan berlaku jujur dan bekerja keras. Hidup dan bekerjalah dengan cara yang benar, karena kebenaran merupakan pagar yang kokoh. Kitab Pemazmur bab 1 ayat 3 berkata, bahwa orang yang hidup benar sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan akan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Kitab Amsal bab 2 ayat 7 mengingatkan kita bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.
Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, agar Tuhan Yesus memberi kita hati yang bijak, agar mampu memperbesar kapasitas kepercayaan yang Tuhan telah titipkan kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.